Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan iman seorang pendeta yang menyaksikan sebuah keajaiban yang luar biasa bersama seorang pengemis muslim. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Thomas memulai harinya seperti biasa dengan bangun sebelum matahari terbit, memanjatkan doa panjang di ruang pribadinya di gereja yang dipenuhi aroma lilin. Setiap pagi, ia memandang salib besar di altar gereja, berbicara dalam hati kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menjalani tugas-tugasnya. Ia percaya bahwa segala bentuk keajaiban, penyembuhan, atau penghiburan hanya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia atau teknologi modern. Kebiasaan ini membuatnya sering menghindari rumah sakit, karena baginya doa adalah obat yang paling ampuh, bahkan untuk penyakit yang paling sulit. Setelah berdoa, ia berjalan menyusuri bangku-bangku gereja yang kosong, mempersiapkan tempat itu untuk kedatangan jemaat. Jemaatnya mencintainya karena kesederhanaannya, tetapi beberapa mulai merasa khawatir dengan penolakannya terhadap hal-hal yang bersifat medis. Di sela-sela kegiatannya, ia sering merenungkan makna iman, mencoba memahami mengapa beberapa doa tampak tidak dikabulkan. Saat malam tiba, ia menghabiskan waktunya dengan membaca kitab suci, berulang kali menggarisbawahi ayat-ayat yang berbicara tentang kekuatan doa. Meski terlihat damai, Thomas menyimpan keraguan kecil di hatinya, terutama ketika ia menyaksikan jemaat yang tak kunjung sembuh meski ia sudah mendoakan mereka. Namun, ia selalu menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Di salah satu sudut jalan yang sering dilalui pendeta Thomas, seorang pengemis bernama Ibrahim duduk di atas kardus lusuh, dikelilingi oleh tas-tas kecil berisi barang seadanya. Ibrahim adalah pria tua berjanggut putih, selalu mengenakan pakaian sederhana dan membawa Al-Quran kecil yang tampak usang di tangannya. Meskipun ia terlihat seperti orang biasa yang tak menarik perhatian, Ibrahim sering menggumamkan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar tenang dan penuh keyakinan. Thomas sering memperhatikan Ibrahim dari jauh, terkadang mendekatinya untuk memberikan roti atau makanan ringan, tetapi jarang berbicara banyak. Ibrahim selalu menerima pemberian itu dengan senyuman dan mengucapkan doa syukur dalam bahasa Arab, yang bagi Thomas terdengar asing namun menyentuh hati. Pada suatu sore, saat Thomas melewati Ibrahim, ia merasa tergoda untuk bertanya tentang apa yang selalu dibacakan pria itu, tetapi ia mengurungkan niatnya. Ibrahim, sebaliknya, selalu memandang Thomas dengan hormat, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang mendalam dalam diri pendeta itu. Pendeta Thomas sering merenungkan kehadiran Ibrahim, merasa ada sesuatu yang istimewa dalam sikap tenangnya meskipun hidup dalam kemiskinan. Meski berbeda keyakinan, Thomas diam-diam menghormati keberanian Ibrahim dalam menunjukkan imannya di tempat umum tanpa rasa takut. Kehadiran Ibrahim yang konsisten di sudut jalan membuat Thomas bertanya-tanya apakah ia hanyalah seorang pengemis atau seseorang dengan misi yang lebih besar. Suatu pagi, seorang jemaat muda bernama Emily datang ke gereja dengan tangan terbalut perban, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang nyata. Ia mendekati pendeta Thomas dengan air mata di matanya, meminta doa agar lukanya cepat sembuh, karena ia takut harus menjalani operasi. Thomas, dengan penuh keyakinan, meletakkan tangannya di atas kepala Emily dan memanjatkan doa yang panjang, meminta mukjizat dari Tuhan. Beberapa jemaat lainnya yang hadir menyaksikan dengan penuh harapan, yakin bahwa doa pendeta mereka akan membawa keajaiban. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Emily justru memburuk, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan hingga ia harus dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Kabar ini menyebar di kalangan jemaat, dan beberapa mulai mempertanyakan apakah doa saja cukup untuk mengatasi masalah yang serius. Thomas merasa bersalah, tetapi ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang tidak bisa dipahami manusia. Jemaat yang skeptis mulai merasa ragu akan pendekatan Thomas, sementara yang lain terus mendukungnya dengan keyakinan penuh. Emily akhirnya menjalani operasi dan selamat, tetapi pengalaman ini meninggalkan luka di hati Thomas yang sulit ia sembunyikan. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, meski tidak pernah secara langsung mengakui hal itu, dan terus berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Malam itu, pendeta Thomas duduk sendirian di ruang doa kecilnya, menatap lilin yang berkedip-kedip di atas meja altar.
Ia merenungkan kegagalan doa-doanya belakangan ini, terutama peristiwa yang dialami Emily, yang menyisakan keraguan di hati jemaat dan dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu mengandalkan doa tanpa memahami cara Tuhan bekerja melalui cara-cara lain. Perdebatan batin muncul ketika ia teringat kata-kata jemaat yang mendesaknya untuk mencari pertolongan medis bagi Emily sebelum semuanya terlambat. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan, suara kecil di hatinya berkata sebaliknya. Thomas merasa bahwa imannya mulai goyah, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya selama bertahun-tahun menjadi pendeta. Ia teringat Ibrahim, pengemis tua di sudut jalan, yang selalu terlihat damai meski hidup dalam keterbatasan, dan bertanya-tanya apa rahasia kedamaian batinnya. Dalam keputusasaan, ia membuka kitab sucinya dan membaca beberapa ayat, tetapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan bagi hatinya yang gelisah. Malam itu, ia tertidur di atas meja doa, dengan pikiran yang dipenuhi kebingungan dan perasaan bersalah. Dalam mimpinya, ia melihat padang luas yang penuh cahaya terang, tetapi tidak berasal dari salib, melainkan sesuatu yang asing namun menenangkan. Esok paginya, Thomas keluar dari gereja untuk mencari udara segar, dan seperti biasa, ia melihat Ibrahim duduk di sudut jalan dengan Al-Quran kecil di tangannya. Kali ini, tanpa ragu, Thomas mendekati Ibrahim dan duduk di sebelahnya, membuat Ibrahim tersenyum hangat seperti menyambut teman lama. "Apa yang selalu kau baca di sini, setiap hari?" tanya Thomas, mencoba menyembunyikan rasa penasarannya yang mendalam. Ibrahim menjelaskan bahwa ia membaca Al-Fatihah, sebuah doa yang memohon petunjuk, rahmat, dan kasih Tuhan untuk semua makhluk. Kata-kata Ibrahim terdengar sederhana, tetapi mengandung makna mendalam yang membuat Thomas merasa tertegun dan tak mampu berkata-kata. "Tuhan selalu dekat dengan hambanya," kata Ibrahim, "tetapi terkadang kita terlalu sombong untuk meminta dengan tulus." Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan mendalam di hati Thomas yang sedang bergulat dengan pertanyaan iman. Sepanjang hari, Thomas terus memikirkan kata-kata Ibrahim, seolah ada sesuatu yang baru terbuka dalam pemahaman spiritualnya. Ia mulai merasa bahwa ada jalan lain untuk mendekati Tuhan, jalan yang belum pernah ia pahami atau coba sebelumnya. Namun, perasaan ini juga disertai ketakutan, karena ia takut meninggalkan keyakinan yang selama ini menjadi pondasi hidupnya. Beberapa hari kemudian, Thomas mulai merasa tubuhnya lemah dan nyeri yang tidak kunjung hilang di dadanya membuatnya sulit bernapas. Jemaat mendesaknya untuk pergi ke dokter, tetapi ia menolak dengan tegas, bersikeras bahwa doa dan keyakinannya kepada Tuhan akan cukup. Ia percaya bahwa penyakit ini adalah ujian dari Tuhan, sebuah kesempatan untuk menunjukkan iman yang teguh tanpa keraguan. Namun, kondisinya semakin memburuk, ia sering terbatuk-batuk dan kehilangan energi bahkan untuk berdiri di altar. Jemaat mulai khawatir, tetapi Thomas tetap meyakinkan mereka bahwa mukjizat pasti akan datang jika mereka semua terus berdoa. Di dalam hatinya, Thomas merasa takut, tetapi ia tidak berani mengungkapkan keraguannya kepada jemaat yang sangat bergantung padanya. Setiap malam, ia berdoa lebih keras, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin gereja. Meski tubuhnya melemah, Thomas terus melakukan rutinitas gereja dengan bantuan para jemaat yang setia. Dalam kondisi ini, ia kembali teringat Ibrahim dan merasa ingin berbicara lagi dengannya, meskipun ia tidak tahu alasan pastinya. Penyakitnya menjadi misteri yang tidak hanya menguji tubuhnya, tetapi juga menguji keyakinannya yang selama ini ia anggap kokoh. Malam itu, Thomas kembali bermimpi berada di padang luas yang diterangi cahaya terang, tetapi bukan dari matahari atau salib. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut yang berbicara, mengatakan, "Carilah kebenaran dengan hati yang ikhlas, dan kau akan menemukannya." Ia melihat seseorang di kejauhan, mengenakan pakaian sederhana, melafalkan doa dengan suara merdu yang menenangkan jiwanya. Ketika ia mencoba mendekati sosok itu, cahaya menjadi semakin terang, hingga ia tidak mampu melihat apa-apa lagi. Saat terbangun, Thomas merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Mimpi itu membuatnya semakin gelisah, karena ia merasa bahwa Tuhan sedang mencoba menyampaikan pesan yang tidak ia pahami. Ia mulai merenungkan kembali hubungannya dengan Tuhan, bertanya-tanya apakah selama ini ia terlalu sombong dalam keyakinannya. Thomas mencoba melupakan mimpi itu dengan kembali membaca kitab sucinya,
Tetapi isi mimpinya terus muncul dalam pikirannya. Ia merasa bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak lama lagi, dan ia harus menemukan jawaban sebelum terlambat. Ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk membuka hati terhadap hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Kondisi Thomas yang semakin memburuk mulai memengaruhi jemaat, yang kini terpecah antara mendukungnya atau mencari jalan lain untuk bimbingan spiritual. Beberapa jemaat yang dulunya setia mulai kehilangan kepercayaan, merasa bahwa Thomas terlalu keras kepala dalam keyakinannya. Mereka mulai mencari solusi lain, termasuk memanggil dokter, tetapi Thomas tetap menolak dengan tegas. Di sisi lain, ada kelompok jemaat yang terus mendukung Thomas, meyakini bahwa mukjizat akan datang tepat pada waktunya. Jemaat yang skeptis mulai melirik Ibrahim, yang sering terlihat membaca doa di dekat gereja, dan mulai berbicara dengannya tentang iman. Ibrahim, meskipun rendah hati, mulai memberikan penjelasan tentang keyakinannya kepada mereka yang bertanya, menciptakan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ketegangan meningkat di antara jemaat, tetapi Thomas tetap teguh pada pendiriannya, meskipun ia sadar ada perpecahan yang terjadi. Beberapa jemaat bahkan secara diam-diam meminta Ibrahim untuk mendoakan Thomas, berharap pertolongan datang dari arah yang tidak terduga. Ibrahim, tanpa sepengetahuan Thomas, juga mulai mendoakan agar pendeta itu diberi petunjuk dan kesembuhan oleh Tuhan. Gereja mulai kehilangan suasana persatuannya, menjadi tempat di mana pertanyaan-pertanyaan besar tentang iman mulai muncul di hati semua orang. Suatu sore, seorang anak kecil bernama David, anak dari salah satu jemaat setia gereja, tiba-tiba jatuh sakit saat menghadiri kebaktian. Tubuhnya demam tinggi dan ia mulai kehilangan kesadaran, membuat ibunya menangis dan memohon pendeta Thomas untuk melakukan sesuatu. Dengan kondisi tubuh yang lemah, Thomas mendekati anak itu, berdoa dengan penuh keyakinan, berharap mukjizat datang seperti yang pernah ia alami di masa lalu. Namun, kondisi David tidak membaik, dan kekhawatiran di antara jemaat berubah menjadi ketakutan yang nyata. Salah satu jemaat, yang sebelumnya berbicara dengan Ibrahim, berinisiatif memanggilnya ke gereja, meskipun ini melawan kebiasaan yang ada. Ibrahim datang dengan tenang, membawa sebotol air yang ia minta dari jemaat, dan duduk di samping anak kecil itu. Ia mulai membaca surah Al-Fatihah dengan suara lembut dan penuh konsentrasi, menarik perhatian seluruh jemaat yang terdiam melihatnya. Setelah selesai berdoa, Ibrahim meminta ibunya untuk memberikan air yang telah ia doakan kepada David, meski sebagian jemaat tampak skeptis. Tak lama kemudian, David mulai membuka matanya, demamnya mereda, dan ia kembali sadar dengan tubuh yang tampak lebih baik. Jemaat yang hadir tertegun, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di depan mata mereka, membuat mereka mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Peristiwa ajaib yang dialami David meninggalkan perasaan yang campur aduk di hati Thomas, terutama karena ia tidak bisa mengabaikan peran Ibrahim dalam kesembuhan itu. Di ruang pribadinya, Thomas mulai merenungkan dosa-dosa kecil yang selama ini ia abaikan, terutama kesombongannya dalam mengandalkan doa tanpa membuka diri pada cara lain Tuhan bekerja. Ia teringat pada peristiwa-peristiwa masa lalu di mana ia mungkin telah gagal memberikan pertolongan terbaik kepada jemaatnya karena terlalu keras kepala. Dalam keheningan, ia merasa bahwa selama ini ia telah membatasi Tuhan dengan keyakinan pribadinya, seolah-olah hanya doa yang ia panjatkan yang memiliki kekuatan. Ia merasa malu karena kesombongannya, menyadari bahwa ia sering mengabaikan tanda-tanda lain yang mungkin telah Tuhan kirimkan melalui orang-orang di sekitarnya. Ibrahim kembali muncul dalam pikirannya, bukan sebagai ancaman terhadap keyakinannya, tetapi sebagai seseorang yang membawa pesan tentang cara Tuhan bekerja yang lebih luas. Thomas mulai merasa bahwa dirinya telah gagal sebagai pemimpin spiritual, karena lebih sering memaksakan pendapatnya daripada mendengarkan suara jemaat. Ia memohon ampun kepada Tuhan, dengan air mata mengalir di pipinya, berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sebelum semuanya terlambat. Meski hatinya mulai terbuka, ia masih merasa takut untuk menerima perubahan yang mungkin membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Di tengah perenungannya, Thomas berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jawaban dengan hati yang lebih rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran yang belum ia ketahui. Peristiwa penyembuhan David menjadi titik awal perpecahan yang semakin nyata di antara jemaat gereja Saint Helena. Sebagian jemaat merasa bahwa mukjizat yang terjadi adalah tanda bahwa doa tidak terbatas pada satu keyakinan saja,
tetapi datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, beberapa jemaat tetap mendukung Thomas, percaya bahwa iman kepada Tuhan mereka yang sejati tidak boleh digoyahkan oleh peristiwa aneh tersebut. Ketegangan meningkat ketika beberapa jemaat mulai secara terang-terangan meminta Ibrahim untuk mendoakan mereka, bahkan membawa air yang telah ia doakan ke rumah mereka. Thomas mencoba menenangkan situasi, tetapi kondisinya yang semakin lemah membuat suaranya kurang didengar oleh jemaat yang semakin terpecah. Ibrahim, meskipun mengetahui perpecahan ini, tetap rendah hati dan tidak menunjukkan niat untuk mengganggu atau mengambil alih posisi Thomas. Beberapa anggota gereja mulai mempertanyakan otoritas spiritual Thomas, sementara yang lain mempertanyakan kebenaran keyakinan mereka sendiri. Thomas merasa dirinya kehilangan kendali atas jemaatnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan tanpa mengorbankan keyakinannya. Perpecahan ini membuat suasana gereja semakin tegang, dan banyak yang mulai menghindari kebaktian karena tidak ingin terlibat dalam konflik. Thomas menyadari bahwa ia harus menemukan jalan untuk menyatukan kembali jemaatnya sebelum gereja kehilangan makna sebagai tempat ibadah dan komunitas. Suatu hari, salah satu jemaat yang setia kepada Thomas mendekatinya dan berbicara dengan nada tegas, meminta agar Ibrahim tidak lagi diizinkan datang ke gereja. "Dia adalah ancaman bagi iman kita," kata jemaat tersebut, tetapi Thomas tidak langsung merespons karena ia sendiri merasa bingung. Meski ada dorongan dari hatinya untuk melindungi Ibrahim, Thomas merasa posisinya sebagai pendeta terancam jika ia terlihat mendukung kehadiran Ibrahim. Dengan hati yang berat, Thomas akhirnya meminta Ibrahim untuk tidak lagi mendekati gereja, meskipun ia tahu keputusan itu mungkin salah. Ibrahim menerima permintaan itu dengan tenang, tanpa menunjukkan kemarahan atau kekecewaan, membuat Thomas semakin merasa bersalah. Setelah kepergian Ibrahim, gereja menjadi tempat yang semakin hening, tetapi bukan hening yang menenangkan, melainkan penuh ketegangan yang tidak terlihat. Jemaat yang mendukung Ibrahim merasa kecewa dengan keputusan Thomas, sementara yang lainnya merasa bahwa gereja telah kembali ke jalan yang benar. Thomas mulai merasakan kehampaan yang semakin besar, seolah-olah kehadiran Ibrahim membawa sesuatu yang telah hilang dalam komunitas mereka. Dalam doanya malam itu, Thomas memohon petunjuk kepada Tuhan, berharap diberi tanda apakah ia telah membuat keputusan yang benar atau salah. Meski berusaha terlihat tegar, Thomas merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti sebuah pintu kecil dalam hatinya yang perlahan mulai terbuka. Kondisi kesehatan pendeta Thomas terus memburuk, ia sering terbangun di tengah malam karena rasa sakit di dadanya yang semakin parah. Para jemaat, meskipun banyak yang masih setia kepadanya, mulai mendesaknya untuk mencari pertolongan medis, tetapi Thomas menolak dengan tegas. "Tuhan akan menyembuhkan saya," katanya dengan suara lemah, sambil meyakinkan mereka bahwa doa adalah satu-satunya jalan yang ia butuhkan. Namun, rasa sakit yang ia rasakan membuatnya semakin sulit untuk berdiri di mimbar dan menjalankan tugas-tugas hariannya sebagai pemimpin gereja. Ia sering terlihat duduk di bangku altar, berdoa sendirian, sementara jemaat memandangnya dengan campuran rasa hormat dan kasihan. Beberapa jemaat mulai mendiskusikan kemungkinan mencari solusi di luar kehendak Thomas, karena mereka tidak tega melihat pemimpin mereka menderita. Ibrahim, meskipun tidak lagi mendekati gereja, diam-diam terus mendoakan Thomas agar diberi kesembuhan dan petunjuk oleh Tuhan. Pada suatu malam, Thomas merasa sakitnya semakin tak tertahankan, tetapi ia tetap menolak meminta bantuan, bahkan dari orang terdekatnya. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang nyata, bukan hanya akan kematian, tetapi juga akan kemungkinan bahwa keyakinannya selama ini mungkin tidak cukup. Ia menghabiskan malam itu berdoa dengan air mata yang mengalir, memohon tanda dari Tuhan, sambil merasakan bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak lama lagi. Malam itu, Thomas kembali mengalami mimpi aneh yang serupa dengan yang pernah ia alami sebelumnya, tetapi kali ini jauh lebih jelas. Ia berada di padang luas yang dipenuhi cahaya terang, tetapi cahaya itu tidak berasal dari salib atau api, melainkan dari sesuatu yang ia tidak kenali. Dalam mimpinya, ia melihat Ibrahim berdiri di kejauhan, membaca doa dengan suara merdu yang membuat hati Thomas merasa damai dan ringan. Ia mencoba mendekati Ibrahim, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada beban yang menahan tubuhnya. Ketika ia akhirnya mendekat, Ibrahim berhenti membaca dan menatapnya dengan senyuman yang penuh kedamaian, sambil berkata, "Carilah petunjuk, dan Tuhan akan membimbingmu."
Saat Thomas hendak bertanya apa maksudnya, ia terbangun dari mimpi itu dengan tubuh yang basah oleh keringat dan hati yang berdegup kencang. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah pesan dari Tuhan, tetapi ia masih tidak mengerti apa yang harus ia lakukan dengan pesan tersebut. Sepanjang malam, ia tidak bisa kembali tidur, merenungkan apa yang telah ia lihat dan bagaimana ia harus menanggapinya. Pagi harinya, ia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Ibrahim, meskipun ia tahu ini mungkin dianggap kontroversial oleh jemaatnya. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa mungkin jalan yang selama ini ia tempuh bukanlah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kondisi Thomas yang semakin memburuk membuat jemaat mulai kehilangan harapan, tetapi mereka tetap berkumpul untuk berdoa bersama di gereja setiap malam. Beberapa jemaat mulai berbisik bahwa hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan Thomas dari penyakit misterius yang terus menggerogoti tubuhnya. Sebagian dari mereka yang pernah melihat Ibrahim berdoa merasa bahwa mungkin ia adalah jawaban yang dikirim Tuhan untuk membantu mereka. Dengan hati yang berat, salah satu jemaat memutuskan untuk diam-diam memanggil Ibrahim kembali ke gereja, meskipun ini berlawanan dengan permintaan Thomas sebelumnya. Ibrahim datang dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa gentar, membawa Al-Quran kecilnya dan sebuah botol air seperti sebelumnya. Ketika Ibrahim melangkah ke dalam gereja, suasana menjadi hening, dan jemaat menatapnya dengan penuh harap dan rasa penasaran. Tanpa menunggu lama, Ibrahim memulai doanya, membaca surah Al-Fatihah dengan penuh ketulusan, sementara semua orang diam mendengarkan. Doa itu terasa seperti memenuhi seluruh ruang gereja, menciptakan suasana damai yang belum pernah dirasakan oleh jemaat sebelumnya. Setelah selesai, Ibrahim menatap jemaat dengan senyuman hangat dan berkata, Tuhan selalu mendengar doa kita, tetapi seringkali kita yang lupa untuk mendengarkannya. Jemaat merasa tersentuh oleh kata-kata Ibrahim, dan beberapa di antaranya mulai percaya bahwa mungkin mukjizat yang mereka harapkan ada dalam doa yang baru saja ia panjatkan. Suatu pagi yang tenang, Pendeta Thomas ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di depan altar oleh seorang jemaat yang datang lebih awal untuk kebaktian. Tubuhnya dingin dan pucat, napasnya nyaris tak terdengar, membuat suasana di gereja berubah menjadi kepanikan besar. Jemaat yang hadir segera memanggil para medis, tetapi sebelum mereka tiba, Thomas dinyatakan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gereja yang biasanya dipenuhi doa dan nyanyian kini dipenuhi isak tangis dan suara jemaat yang saling bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dalam keadaan bingung dan putus asa, salah satu jemaat teringat kepada Ibrahim dan berlari mencarinya di sudut jalan tempat ia biasanya berada. Ibrahim segera datang ke gereja dengan langkah tenang, membawa Al-Quran kecilnya dan botol air seperti biasanya. Ketika Ibrahim masuk ke dalam gereja, jemaat yang hadir menatapnya dengan harapan terakhir, meskipun sebagian dari mereka masih diliputi keraguan. Ibrahim berdiri di depan tubuh Thomas, menutup matanya, dan mulai membaca surah Al-Fatihah dengan penuh ketulusan dan konsentrasi. Setelah selesai membaca, ia meminta air dan perlahan meneteskan beberapa tetes di bibir Thomas yang tak lagi bergerak. Dalam keheningan yang mendebarkan, tubuh Thomas tiba-tiba bergerak, matanya perlahan terbuka, dan ia menarik napas dalam-dalam, membuat jemaat berseru takjub. Thomas terbangun dengan mata yang penuh kebingungan, tetapi wajahnya memancarkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memandang sekeliling gereja, melihat jemaat yang terdiam, dan akhirnya tatapannya jatuh pada Ibrahim yang berdiri di depannya dengan senyuman hangat. "Apa yang telah kau lakukan?" tanya Thomas dengan suara lemah, masih tidak percaya bahwa ia kembali hidup setelah merasakan kedamaian mendalam dalam kegelapan. Ibrahim menjawab dengan lembut, "Saya hanya membaca doa, meminta Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikanmu kehidupan kembali." Thomas, dengan air mata mengalir di pipinya, berkata bahwa ia merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda, yang penuh kasih dan tak terbatas, saat ia berada di ambang kematian. Jemaat yang menyaksikan kejadian itu mulai menangis, merasa bahwa apa yang mereka lihat adalah mukjizat yang nyata dari Tuhan. Dalam suara serak, Thomas mengakui kepada jemaat bahwa ia telah belajar sesuatu yang besar dari pengalaman ini, bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ia meminta Ibrahim untuk menjelaskan doa yang telah ia baca, dan Ibrahim menjelaskan makna surah Al-Fatihah sebagai doa untuk petunjuk, rahmat, dan perlindungan. Kata-kata Ibrahim begitu sederhana tetapi penuh makna, membuat Thomas dan jemaat mulai melihat bahwa mungkin ada kebenaran yang selama ini mereka abaikan.
Dengan hati yang terbuka, Thomas memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang apa yang telah dialami dan dipelajarinya, meskipun ia tahu perjalanan ini akan membawa perubahan besar. Setelah kejadian luar biasa itu, Thomas meminta jemaat untuk tetap tinggal di gereja karena ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berdiri di depan altar, memandang jemaat dengan mata yang penuh rasa syukur dan kesadaran baru. Hari ini, kata Thomas, saya telah melihat dan merasakan sesuatu yang melampaui pemahaman saya selama ini tentang Tuhan. Ia menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan Ibrahim bukanlah sihir atau trik, tetapi doa yang penuh keikhlasan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Thomas mengakui bahwa selama ini ia telah membatasi pemahaman tentang Tuhan, seolah-olah hanya doanya sendiri yang benar, sementara ada jalan lain yang juga penuh kebenaran. Ibrahim dipersilakan untuk berbicara, dan ia menjelaskan bahwa Tuhan adalah satu, dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, tanpa memandang batas-batas agama atau keyakinan. Jemaat mendengarkan dengan hati yang terbuka, banyak dari mereka menangis, merasakan kedamaian yang baru dan tak terlukiskan dalam hati mereka. Thomas, dengan suara gemetar, berkata bahwa ia ingin belajar lebih banyak tentang doa Ibrahim dan kitab suci yang ia baca, karena ia percaya bahwa Tuhan telah menunjukkan sesuatu yang nyata. Jemaat yang sebelumnya terpecah, kini bersatu dalam keheningan, merasa bahwa mereka telah menyaksikan mukjizat yang menyatukan hati mereka. Peristiwa itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Thomas dan jemaatnya, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih luas tentang cinta Tuhan yang tidak terbatas. Pendeta Thomas menghabiskan malamnya merenungkan apa yang telah ia alami, menyadari bahwa hidupnya telah mengalami perubahan besar sejak kebangkitannya. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya bagaimana doa sederhana dari Ibrahim, yang berasal dari keyakinan yang berbeda, mampu membawa mukjizat yang menyelamatkannya. Ia mulai merasa bahwa pengalaman ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jemaat gereja yang telah menyaksikan peristiwa luar biasa itu. Pagi harinya, ia mengundang Ibrahim kembali ke gereja, kali ini bukan untuk berdoa, tetapi untuk berbicara di depan jemaat yang kini penuh dengan rasa ingin tahu. Ibrahim, dengan kerendahan hati, menjelaskan bahwa doa yang ia baca adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan petunjuk dan rahmat. Thomas merasa tersentuh oleh penjelasan itu, terutama ketika Ibrahim menegaskan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Setelah mendengarkan Ibrahim, beberapa jemaat mulai mengajukan pertanyaan tentang keyakinannya, dan Ibrahim menjawab dengan tenang, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Thomas menyadari bahwa jawaban-jawaban Ibrahim tidak hanya menyentuh hati jemaat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam dirinya sendiri tentang kebenaran yang selama ini ia yakini. Jemaat gereja, yang sebelumnya terpecah, kini mulai bersatu dalam rasa ingin tahu yang sama tentang kebenaran Tuhan yang lebih luas. Dalam hati, Thomas mulai merasakan dorongan untuk mencari lebih jauh tentang keyakinan Ibrahim, meskipun ia tahu ini akan menjadi perjalanan yang berat dan penuh risiko. Setelah beberapa hari penuh renungan, Thomas memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada jemaatnya tentang apa yang ia rasakan sejak kejadian mukjizat itu. Dalam kebaktian yang dipenuhi jemaat, ia berdiri di depan altar, dengan suara yang tenang namun tegas, memulai pengakuannya. Saudara-saudaraku, kata Thomas, saya telah melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat saya menyadari bahwa Tuhan jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Ia menceritakan tentang perasaannya saat hampir mati, tentang kedamaian yang ia rasakan, dan bagaimana doa Ibrahim membawanya kembali ke kehidupan. Dengan air mata mengalir, ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu sombong, berpikir bahwa hanya caranya sendiri yang benar dalam mendekati Tuhan. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa dari mereka menangis karena merasa bahwa kata-kata Thomas menyentuh sesuatu yang mendalam dalam hati mereka. Thomas melanjutkan, mengatakan bahwa ia ingin belajar lebih banyak tentang keyakinan yang telah membawa mukjizat itu ke dalam hidupnya. Beberapa jemaat mulai mengangguk, merasakan bahwa ini adalah langkah yang benar untuk memahami lebih dalam tentang Tuhan yang mereka sembah. Ibrahim, yang hadir dalam kebaktian itu, duduk diam di belakang, mengamati dengan senyuman penuh kasih, seolah mendukung keputusan Thomas tanpa perlu berkata apa-apa. Setelah kebaktian berakhir, banyak jemaat yang menghampiri Thomas, mengungkapkan dukungan mereka dan rasa ingin tahu mereka untuk mengikuti langkahnya.
Thomas dan Ibrahim mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berdiskusi di ruang kecil di belakang gereja tentang iman, doa, dan rahmat Tuhan. Ibrahim dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan Thomas, mulai dari makna surah Al-Fatihah hingga konsep rahmat dan petunjuk dalam Islam. Thomas merasa bahwa jawaban Ibrahim sederhana tetapi begitu mendalam, membuka pemahaman baru tentang Tuhan yang selama ini ia pikir telah ia kenal. Dalam diskusi mereka, Ibrahim menekankan pentingnya keikhlasan hati dalam mencari kebenaran, terlepas dari latar belakang atau keyakinan seseorang. Thomas mengakui bahwa ia merasa ada kedamaian dalam setiap doa yang Ibrahim bacakan, seolah-olah doa itu berbicara langsung kepada jiwanya. Jemaat yang mendengar tentang diskusi mereka mulai datang ke gereja bukan hanya untuk kebaktian, tetapi juga untuk mendengarkan Ibrahim berbicara tentang ajarannya. Ibrahim tidak pernah memaksakan keyakinannya, tetapi menjelaskan dengan lembut, membuat jemaat merasa dihormati dan didengarkan. Semakin banyak jemaat yang mulai merasakan bahwa mungkin ada kebenaran dalam ajaran Ibrahim, yang tidak bertentangan tetapi melengkapi iman mereka. Thomas, yang sebelumnya merasa takut dengan perubahan, kini mulai merasakan keberanian untuk membuka hatinya lebih lebar kepada kemungkinan baru. Gereja Saint Helena perlahan berubah menjadi tempat dialog, di mana orang-orang dari latar belakang berbeda berkumpul untuk mencari pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan. Setelah berminggu-minggu dialog dan perenungan, Thomas mulai merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Pada suatu pagi yang cerah, ia berdiri di depan jemaatnya, memandang mereka dengan penuh keberanian dan berkata, "Hari ini, saya ingin membagikan keputusan terbesar dalam hidup saya." Dengan suara yang bergetar tetapi penuh keyakinan, ia mengakui bahwa ia telah memutuskan untuk menerima ajaran Islam sebagai jalan hidupnya. Jemaat terdiam sejenak, sebagian terkejut, tetapi sebagian lainnya tersenyum, karena mereka telah melihat perubahan dalam diri Thomas yang membawa kedamaian. Ibrahim maju ke depan, memimpin Thomas dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan jemaat menyaksikan momen itu dengan air mata haru. Setelah Thomas selesai bersyahadat, beberapa jemaat lainnya maju ke depan, mengatakan bahwa mereka juga ingin mengikuti jejak pemimpin mereka. Ibrahim dengan sabar memimpin mereka satu persatu, dan ruang gereja yang dulunya penuh dengan keraguan kini dipenuhi dengan lantunan syahadat dan doa. Thomas merasa bahwa beban yang selama ini ia pikul telah hilang, digantikan dengan rasa damai yang mendalam di hatinya. Gereja Saint Helena menjadi tempat di mana mukjizat iman terjadi, menyatukan hati yang sebelumnya terpecah. Cahaya baru menerangi hati semua orang yang hadir, memberikan mereka kekuatan untuk memulai perjalanan spiritual yang baru. Beberapa hari kemudian, Thomas mengadakan pertemuan besar di gereja untuk membicarakan masa depan tempat itu kepada semua jemaat. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia telah memilih Islam, ia tidak ingin memaksakan keyakinannya kepada siapapun, tetapi ingin berbagi kebenaran yang ia temukan. Dengan hati-hati, ia mengajak jemaat untuk merenungkan pengalaman mereka sendiri dan mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Banyak jemaat yang, setelah menyaksikan mukjizat yang terjadi, memutuskan untuk mengikuti jalan yang sama seperti Thomas. Dalam kebaktian terakhirnya sebagai pendeta, Thomas memimpin doa untuk semua jemaat, memohon kepada Tuhan agar mereka selalu diberi petunjuk dan rahmat. Setelah itu, di hadapan jemaat yang hadir, ia bersama Ibrahim mengucapkan syahadat sekali lagi sebagai simbol perjalanan spiritual yang baru. Jemaat yang telah memilih Islam mengikuti, mengucapkan syahadat bersama-sama, menciptakan momen yang menggetarkan jiwa semua orang yang hadir. Altar yang dulunya menjadi pusat ibadah kini menjadi saksi dari transformasi iman yang luar biasa dan menyatukan semua orang yang hadir. Thomas merasa bahwa tempat itu tidak lagi menjadi simbol perpecahan, tetapi menjadi rumah baru bagi keimanan yang universal. Gereja Saint Helena, yang kini berubah menjadi masjid, berdiri sebagai simbol cinta Tuhan yang melampaui perbedaan. Setelah peristiwa syahadat massal, Gereja Saint Helena secara resmi diubah menjadi masjid yang menjadi pusat komunitas baru yang penuh kasih. Ibrahim diangkat sebagai imam pertama, sementara Thomas menjadi salah satu pembelajar yang rajin mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jemaat yang tetap memilih keyakinan lama mereka tidak ditinggalkan, melainkan diajak untuk terus berdialog dan bersama-sama dalam harmoni. Masjid baru itu mulai dikenal di seluruh kota, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat dialog antaragama dan persatuan. Setiap Jumat, Thomas berdiri di antara jamaah,
menyimak khutbah dengan penuh perhatian, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Banyak orang dari luar komunitas datang untuk belajar tentang Islam, terinspirasi oleh perjalanan Thomas dan jemaatnya. Thomas merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, tetapi ia tidak lagi merasa takut, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya. Masjid itu menjadi tempat di mana cinta Tuhan dirasakan oleh semua orang yang datang, tanpa memandang latar belakang mereka. Transformasi ini tidak hanya mengubah gereja, tetapi juga hati seluruh komunitas yang hidup di sekitarnya. Cahaya baru yang menerangi masjid itu menjadi simbol perubahan yang abadi, menunjukkan bahwa rahmat Tuhan tidak pernah terbatas. Tahun-tahun berlalu, dan Thomas menjalani hidup barunya dengan penuh keikhlasan dan semangat untuk terus belajar dan mengajarkan kebenaran. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya oleh komunitas Muslim, tetapi juga oleh mereka yang berasal dari keyakinan lain, karena sikap rendah hati dan cintanya kepada Tuhan. Masjid Saint Helena terus berkembang, menjadi tempat di mana orang-orang datang untuk mencari kedamaian dan petunjuk. Thomas sering berbagi kisah perjalanannya kepada orang-orang yang baru mengenalnya, berharap mereka juga terinspirasi untuk mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Suatu hari, ia berdiri di depan masjid, menatap matahari terbenam yang indah, merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawa hidupnya ke jalan yang baru. Ia teringat pada momen-momen terakhirnya sebelum ia dihidupkan kembali, ketika ia merasakan cinta Tuhan yang melingkupi segalanya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih berarti. Cahaya yang ia temukan tidak pernah padam, terus menyinari hatinya dan hati semua orang yang ia temui. Kisah Thomas menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu membuka jalan bagi siapa saja yang tulus mencarinya, tanpa memandang latar belakang atau masa lalu. Masjid Saint Helena berdiri megah, bukan sebagai simbol perubahan fisik, tetapi sebagai bukti nyata dari rahmat Tuhan yang abadi, yang melingkupi segala sesuatu dengan cintanya.